Pemirsa, siapa sangka buah salak yang juga dikenal dengan sebutan snake fruit karena kulitnya yang bersisik seperti ular dan mengandung banyak sekali vitamin dan manfaat ternyata mampu diolah menjadi produk makanan yang banyak digemari oleh masyarakat. Namanya kurma salak. Selain cocok sebagai menu saat berbuka puasa, kurma salak juga cocok sebagai hidangan saat hari raya. Di Kecamatan Semboro inilah tempat produksi makanan unik kurma salak yang saat ini diburu banyak pembeli. Kurma salak merupakan salah satu sajian yang dapat menjadi pilihan di dalam bulan Ramadan maupun saat Lebaran. Alasan kenapa disebut dengan kurma salak? Karena bentuk dan rasanya yang hampir sama dengan buah kurma asli Timur Tengah. Yang membedakan hanyalah bahan dasarnya dari buah salak. Di bulan Ramadan ini, produksi kurma salak meningkat signifikan hingga mencapai 50%. Jika hari biasa mampu memproduksi 2 hingga 3 kg per hari, namun di bulan Ramadan seperti saat ini mampu memproduksi hingga 5 kg per harinya. Karena selain untuk sajian berbuka puasa, para konsumen juga membeli untuk sajian lebaran ataupun oleh-oleh saat mudik. Nah pemirsa, ini saya sudah memanen buah salaknya. Untuk kita lihat proses berikutnya adalah proses produksi pembuatan kurma salak. Di saat Ramadan sekarang ini omset penjualan meningkat mencapai 3 hingga 6 juta rupiah. Karena pemasaran kurma salak ini tak hanya menjangkau pasar offline saja, namun juga online. Dengan pemesanan hingga dari Kalimantan dan Bangka Belitung. Tak heran jika di musim Ramadan seperti saat ini membawa berkah tersendiri bagi produsen kurma salak. Sementara untuk ide pembuatan kurma salak ini berawal dari melimpahnya hasil panen salak dari kebun sendiri. Dengan stok melimpah ini dikhawatirkan membusuk dan tidak terjual. Oleh karenanya, Bu Tommy, sang owner, memanfaatkan buah salak untuk diolah menjadi kurma salak. Tentu saja dengan ide unik ini membuat banyak konsumen penasaran. Ibu, ini salaknya tadi saya sudah manen. Wow. Ini proses apa nih namanya? Pengupasan pemirsa. Jadi setelah dipanen tadi, proses berikutnya adalah pengupasan sebelum membuat ya Bu, membuat kurma salaknya. Jadi di momen Ramadan seperti saat ini produksi olahan kurma salak meningkat hingga berapa Bu kira-kira? 50? Berapa persen? 50%. Wow, peningkatannya 50% pemirsa di momen Ramadan. Saya bantu ya Bu. Ini ditimbang? Oh, ditimbangnya berapa? Berapa kilo? Hah? 2 kilo? 2 sampai 5 kilo. Oke. Namun dalam pembuatannya, tidak semua buah salak dapat digunakan menjadi bahan membuat kurma salak. Buah salak yang cocok untuk dijadikan bahan adalah yang tergolong dalam grade 2. Sedangkan grade 1 untuk dijual buahnya saja dan grade 3 untuk dijadikan bahan produksi kopi salak. Proses pembuatan kurma salak cukup memakan waktu lama. Diawali dengan panen buah salak, kemudian buah yang sudah terkumpul dikupas dan dibersihkan. Setelah itu, salak yang telah dikupas direbus dengan perbandingan 5 kg buah salak dan air 1 liter selama 2 jam. Kemudian ditambah gula pasir. Setelah itu dipindahkan ke loyang untuk proses selanjutnya adalah pengovenan. Proses ini untuk mengurangi kadar air dalam salak dengan lamanya waktu pengovenan selama 3 hari dengan suhu 40 derajat Celcius. Nah, pemirsa, setelah melalui proses
pengovenan selama 3 hari, kurma salak pun sudah jadi dan kita melalui proses berikutnya adalah proses packaging. Produk kurma salak ini dikemas dalam dua ukuran yaitu 150 gram dan 250 gram dengan harga Rp15.000 sampai Rp20.000. Dengan adanya inovasi kreatif lain dari olahan buah salak membuat produk lokal semakin berkembang dan mampu bersaing. Bustomi berharap masyarakat bisa mencintai produk-produk lokal agar semakin banyak lagi inovasi yang tercipta dari pemuda Jember, sehingga semakin banyak lagi lapangan pekerjaan di bidang produksi makanan lokal. Ini Mbak, kurmanya sudah jadi. Wah, ini udah siap untuk dipasarkan Iya. ya Bu. Biasanya segini berapa nih Bu? Ini 20.000. 20.000 segini. Nah pemirsa, setelah melalui proses packaging tadi, kita akan berbincang langsung bersama owner Kurma Salak yaitu Mas Tommy. Halo Mas. Halo Mbak Prima. Makin seger aja nih ya, makin Alhamdulillah. sukses nih bisnisnya. Amin, 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 alhamdulillah. Mas, kalau Kurma Salak ini produksinya ketika Ramadan ini peningkatannya berapa persen? Ini alhamdulillah yang pasti melonjak banyak ini. Pasti ini dari rekan-rekan, teman-teman, saudara pasti pesan semua ini banyak. Kadang kita nggak nutut ini pesanan ini. Dan membludaknya pesanan. Sampai kewalahan gitu ya? Ya, sampai kewalahan kan. Kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, peningkatannya gimana Mas untuk tahun ini? Untuk tahun ini ya lumayan juga nih. Untuk beberapa tahun yang lalu kan masih pengenalan ya, masih pengenalan produk, jadi masih kurang tahu produk ini. Nah, untuk mulai tahun ini juga sudah lumayan nih, membludak nih sebenarnya. Kalau flashback nih Mas, Kurma Salak ini gimana sih dulu ceritanya? Dulu awal ya seperti ini ya, waktu Ramadan puasaan ya kebetulan waktu panennya melimpah gitu. Jadi kan pasti salak ada grade 1 ada grade 2. Nah yang untuk ini kita grade 2 kita jadikan kurma salak. Untuk masyarakatnya sendiri peminatnya bagaimana? Peminatnya sangat suka sekali. Ini biasanya buat untuk apa itu, berbuka, untuk cemilan gitu. Terus kemudian untuk proses pendistribusiannya kemana aja nih Mas? Kalau ini kita ke toko oleh-oleh sama biasanya pesanan itu. Lebih banyak ke pesanannya. Nah Mas Tommy sendiri ini kan pengusaha muda ya Mas, yang menginspirasi banyak orang ini. Motivasinya apa sih? Yang penting kita mau belajar. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia juga banyak. Itu sudah, jangan menggantungkan terlalu banyak kepada orang lain. Kalau bisa kita mandiri, kita bisa menghasilkan segala sesuatunya. Nah Mas, Kurma Salak ini kan selain sebagai hidangan yang cocok untuk berbuka puasa atau kue-kue lebaran gitu kan, juga menjadi oleh-oleh Jember. Nih harapannya apa nih Mas dari Mas Tommy sendiri? Ya, saya harapannya punya nilai lebih, terus setiap masyarakat punya hasil olahan sendiri. Jadi kita punya kemampuan, kita punya produk khas setiap daerah. Gitu. Harapan saya juga ini jadi nggak cuma sekedar bisnis saja, jadi ada social impact. Jadi kita edukasi sekaligus ada sociopreneur, membuka lapangan kerja. Gitu. Nah pemirsa, demikian tadi obrolan saya bersama sang owner Kurma Salak yaitu Mas Tommy dan serangkaian proses pembuatan kurma salak. Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Saya Prima Fantari, Trias Faradila melaporkan. Mas, terima kasih ya.